Karena mukjizat ini, Mother Teresa dari Kalkuta diberi gelaran tertinggi Gereja Katolik, seorang Santa Marsilio Haddad Andrino yang berasal dari Santos, Brazil, telah disembuhkan melalui perantaraan Mother Teresa. Keajaiban yang membuka jalan untuk kanonisasinya pada 4 September tahun 2016. Sebelum dimasukkan ke hospital pada Oktober tahun 2008, Marsilio telah sakit selama 2 tahun dan berjumpa dengan banyak pakar, namun semuanya tanpa diagnosis yang tetap. Hanya ketika berada di dalam ward, mereka akhirnya mendapat jawaban. Selepas menjalankan beberapa ujian, Marsilio mempunyai 8 absces di otaknya. Kami sentiasa berdoa kepada Mother Teresa, kata istrinya, Fernanda Nascimento Rocha, sambil menyatakan bahwa paderi paroki mereka telah memberinya relik Mother Teresa sebelum pasangan itu berkahwin. Saya meletakkan relik itu di kepala Marsilio, di mana dia mempunyai absces. Saya membaca doa, beatifikasi dan juga apa yang datang dari hati saya. Katanya, ia tidak mudah, tetapi tempoh ini telah mendalamkan iman saya. Ia mendalamkan cinta kami, iman kami. Hari ini saya boleh katakan ia berbalai. Marsilio bercakap mengenai saat dia sembuh, berkata dia bangun pada 9 Desember 2008, hanya beberapa bulan selepas dia didiagnosis dengan sakit kepala yang tidak tertanggung, menyebabkan dia tidak boleh bercakap. Jadi dia meminta istrinya berdoa untuk dia. Dokter mendapati keadaannya serius, maka dia segera dibawa ke hospital dan disediakan untuk pembedahan. Sebaliknya, dia bangun di dalam bilik pembedahan dengan perasaan damai dan tanpa sakit kepala. Karena dia merasa lebih baik, mereka memindahkannya ke rawatan rapi dan menangguhkan pembedahan. Sehingga keesokan harinya, pada malam itu, Marsilio mampu tidur sepanjang malam tanpa sebarang masalah, dan apabila dia bertemu dengan dokter pada keesokan hari, dia diberitahu untuk kembali ke biliknya jika sakit kepala masih belum kembali. Pada waktu itulah, dia diberitahu bahwa absces telah berkurangan sebanyak 70% dan hidrosefalus, pembentukan cecair yang tidak normal dalam tengkorak dan menyebabkan otak membengkak, juga telah hilang. Malah selepas 3 hari lagi ujian, parut absces juga tidak kelihatan. Pada masa itu, saya mendapati bahwa saya telah sembuh, katanya, sambil menyatakan bahwa dia dapat pulang ke rumah untuk Christmas. Fernanda berkata Marsilio pada mulanya sangat terkejut dengan apa yang berlaku dan beranggapan kesehatannya terjadi karena badannya telah bertindak balas dengan baik dengan salah satu antibiotik yang diambilnya ketika berada dalam ward. Namun dokter memberitahu bahwa tiada wujudnya antibiotik yang mampu menyembuhkan dalam masa yang sangat singkat. Sehari selepas, pasti ada seseorang di sana yang sangat menyayangi Anda. Marsilio menyatakan bahwa mukjizat itu bukan setakat menyembuhkan otaknya, tetapi memberkati mereka dengan cahaya mata. Apabila saya mula berasa sakit, saya dan Fernanda baru saja berkahwin, katanya sambil menjelaskan bahwa dokter memberi mereka berita suram bahwa mereka tidak akan dapat mempunyai anak karena rawatan yang perlu dijalani oleh Marsilio. Walaupun kecewa, pasangan itu pasrah dan memberitahu diri mereka sendiri bahwa jika Tuhan menghendakinya, kami akan mempunyai anak. 6 bulan selepas penyembuhannya, pasangan itu berpindah ke Rio de Janeiro dan Marsilio kembali bekerja. Pada masa yang itulah mereka diberi berita gembira. 8 tahun selepas mukjizat itu, dia dan Fernanda kekal membawa relik Mother Teresa kemana sahaja mereka pergi dan berdoa kepadanya bersama anak-anak mereka. Apabila saya melihat anak-anak saya melihat Mother Teresa. Keajaiban ini menjadikan keluarga
saya lebih kuat dan bersatu, katanya. Walaupun dia seorang Katolik, sebelum sakit, Marsilio berkata, imannya telah berkembang sejak penyembuhannya, dan kini dia yakin bahwa mukjizat wujud. Walaupun mereka hanyalah segelintir orang yang mengalami mukjizat seperti ini, Marsilio menegaskan bahwa rahmat Tuhan adalah untuk semua orang. Saya menerima mukjizat ini, tetapi Tuhan juga memilih Anda, kita semua terpilih. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan Mother Teresa setiap kali saya melihat keluarga saya. Setiap kali saya melihat mereka, rasa syukur saya bertambah, katanya sambil menyatakan keyakinannya bahwa semua doa telah didengari oleh Tuhan. Dia sentiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada kita.